Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda, saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester secara lisan, yaitu soal pertama, apakah sebenarnya permasalahan pembangunan pertanian di Indonesia? Permasalahan tersebut antara lain adalah produksi, industri, dan keterjangkauan harga. Bank Indonesia menyatakan setidaknya ada 3 permasalahan utama yang dialami sektor pertanian nasional saat ini. Menurut Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, BI Dodi Budi Waluyo, permasalahan tersebut antara lain adalah produksi, distribusi, dan keterjangkauan harga. Masalah produksi terkait kapasitas, produktivitas petani, insentif untuk petani, dan data yang tidak akurat sehingga menimbulkan masalah dalam kebijakan moneter. Sementara itu, permasalahan dalam distribusi antara lain panjangnya tata niaga dan adanya pelaku-pelaku yang dominan di pasar. Di samping itu, pembentukan harga juga dikuasai oleh beberapa pelaku pasar saja. Ketiga permasalahan tersebut juga perlu ditangani agar ketahanan pangan nasional dapat terwujud. Pasalnya, apabila ketahanan pangan tidak berjalan baik, kerentangan pangan tidak hanya mengganggu perekonomian, namun juga kesejahteraan masyarakat. Soal nomor 2, bagaimana solusi pemecahan masalah pembangunan pertanian tersebut? Ada berbagai macam solusi agar Indonesia menjadi negara penghasil padi nomor 1 di dunia. Salah satunya adalah Urban Ski Farm. Urban Ski Farm adalah solusi dari masalah lahan pertanian yang semakin berkurang. Konsep ini merupakan inovasi baru yang mengusung sistem perkebunan vertikal. Konsep ini ditawarkan oleh April Design Studio untuk mengatakan lahan hijau di daerah perkotaan. Keuntungan konsep ini adalah produksi pertanian dapat langsung dipasarkan ke kota sehingga menghemat biaya distribusi. Urban Ski Farm merupakan konsep perkebunan yang dibangun di sekitaran Seoul, Korea Selatan, di mana daerah tersebut merupakan pusat bisnis dan kota industri bagi Korea Selatan. Solusi kedua untuk mendorong produksi bagi padi di Indonesia adalah drone Python pembasmi hama. Meski drone ini masih purwarupa, tapi drone ini merupakan alat yang sangat efektif dalam meningkatkan tingkat produktivitas hasil pertanian. Karena penyemprotan bisa dilakukan secara cepat tanpa lagi menggunakan tenaga manusia. Alat ini pun bisa menjadi investasi bagi para petani 4.0 dan sangat menguntungkan karena tidak perlu lagi membayar upah para pekerja. Solusi ketiga adalah padi hibrida. Padi hibrida adalah padi persilangan 2 varietas yang berbeda, sehingga padi ini bisa dikatakan padi yang sangat sempurna karena kan mampu memproduksi 2 kali lipat daripada padi biasa. Namun padi ini masih sulit dikembangkan di Indonesia. Terus soal nomor 3, yaitu seperti apa kondisi pembangunan pertanian di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Di Indonesia merupakan negara pertanian. Hal ini berarti memegang peran yang amat penting dari keseluruhan perekonomian nasional Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari banyak rakyat atau tenaga kerja pada sektor pertanian. Petani dan pertanian merupakan basis besar perekonomian Indonesia. Bila saja sistem agribisnis ini bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah, maka kita bisa mandiri dalam hal memenuhi bahan makanan penduduk. Perhatian pemerintah termasuk dalam menunjang sektor pertanian di bidang riset dan teknologi yang sepadan. Sebaiknya, kalau tidak ada perhatian besar pemerintah, jangan harap sektor ini bisa berkembang. Maka dari itu, pembangunan sektor pertanian jangan dilupakan, bahkan sangat perlu perhatian dan fokus pemerintah. Sebetulnya, Indonesia bisa menjadi negara maju, meski harus berbasis pertanian,
Kalau hal ini dapat dilakukan, maka ada saatnya semua negara di sekitar Indonesia akan sangat tergantung bahan pangannya dari pribumi pertiwi ini. Soal nomor 4, kebijakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah pertanian akibat pandemi? Indonesia perlu membenahi pola pemberdayaan pertanian guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian Indonesia untuk memenuhi makanan pokok di negara kita. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah penyediaan benih, bibit dan teknik budidaya hingga teknologi panen dan pasca panen. Pola pemberdayaan pertanian perlu dilakukan dengan sinergitas yang baik dari berbagai sektor untuk membangun pertanian. Seperti diketahui kementerian dari berbagai sektor untuk membangun pertanian. Seperti diketahui Kementerian Pertanian menunda perdagangan sayur, hewan dan buah-buahan menuju dan dari Cina dan juga negara-negara lain guna mencegah wabah novel coronavirus atau COVID-19 atau corona masuk ke Indonesia. Keputusan ini diambil menyusul Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan status global atau pandemi terkait COVID-19. Peluang ini akan meningkatkan kesejahteraan para petani beserta keluarganya. Kesempatan ini menjadi peluang pasar untuk beberapa bulan ke depan dan bahkan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Dengan adanya virus ini yang menginfeksi ribuan sektor perekonomian dunia, masyarakat Indonesia diharapkan tidak panik dengan stok pangan yang ada. Kita bisa mengambil pelajar dari wabah virus yang menyebar ini untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pertanian Indonesia sebagai pertanian yang unggul. Sekian dari penjawaban soal UAS lisan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.